bulan Sya'ban ini, ibu sekalian, ada yang namanya Raful Amal. Dilaporkannya amal-amal kita dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu amal kita dilaporkan. Dan ternyata laporan yang dikatakan Raful Amal di Sya'ban itu golongannya adalah Raful Haul, laporan tahunan dan akumulasi daripada laporan-laporan sebelumnya. Karena kata ulama, laporan amal manusia itu ada 4. Yang pertama Raful Yaum, Raful yang pertama itu disebutkan oleh ulama laporan segera, Raful Faur, laporan segera. Laporan segera itu dari malaikat itu terjadi pada waktu apa? Wadzalika bi waqti niyah. Wadzalika bi waqti niyatil insan. Terjadi pada waktu niat-niat manusia yang bagus. Makanya kita disuruh banyakin niat-niat yang bagus. Itu langsung dilaporin sama malaikat. Misal, ibu berniat pengen umroh, segera daftar dulu aja, duitnya belum kelihatan, daftar mau satisfy. Iya, segera aja. Satisfy, saya berniat nih, tulis aja nama saya, dilaporkan langsung. Cepat atau lambat, aku akan wujudkan. Gitu. Nah, niat pengen haji, udah lapor aja. Langsung aja niatkan, mau satisfy. Ya, nanti ditulis, mau bayarnya kapan kita terserah. Nanti Allah yang tentukan, niat bagus, niat apa lagi? Yang bagus-bagus, niat bersedekah, niat aja dulu, duit belum ada, biarin. Nanti Allah akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Termasuk ibu niat untuk mencarikan jodoh suaminya. Misalnya. Ya, itu niat baik itu. Niat baik itu bu, misalnya suamimu mampu, adil ya kan? Maka ibu sebagai wanita solehah mestinya tawarkan suaminya, itu yang bagus. Bang, rasanya abang itu rezekinya udah lebih dari cukup. Ya, boleh, pokoknya niat yang bagus gitu ya, langsung dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan yang kedua, jenis yang kedua adalah Raful Yaum, laporan harian yang ambil malaikat kepada Allah. Wadzalika fi waqti subhi wal asr. Dan itu terjadi di waktu subuh dan asar. Jadi kalau orang yang bangun subuhnya pagi-pagi dilaporkan sama malaikat. Nanti ketemu lagi asar, malaikat turun nih waktu begini nih. Malaikat turun, ya Allah, subuh tadi udah bangun, ya, udah sholat, udah zikir, ya kan? Malaikat tercatat ibu subuh bangun, luar biasa. Tulis, malaikat laporin kepada Allah. Nanti sore datang lagi di malaikat, ibu lagi duduk di majlis ilmu, lagi tawakufan, ditulis. Tapi yang berbeda, kalau malaikat turun di waktu pagi, ibu lagi ngorok. Orang-orang sholat dia ngorok jam 7 sholat subuhnya, ya kata malaikat habis gimana? Gak bakal gitu, laporin ya. Begitu asar, ibu lagi ngerumpiin tetangga. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai waktu-waktu yang sensitif tadi itu, subuh asar itu, ibu isi dengan zikrullah, dengan banyak baca Quran, sholawat dan seterusnya. Karena laporan kita supaya bagus. Nanti diakumulasikan laporan tahun. Nah yang ketiga adalah waraful usbu, laporan mingguan. Laporan mingguan, malaikat turun ngelaporin, dan itu terjadi wadzalika fi waqtil yaumil itsnain wal khamis, terjadi di hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi menyunahkan kita puasa Senin Kamis, karena Nabi senang kalau laporan amalnya dicatat beliau sedang berpuasa. Itu laporan mingguan. Jadi ibu kalau laporan mingguan hari Senin dan hari Kamis, andain itu ibu tanda harus beraktivitas kebaikan. Jangan sampai ibu di hari Senin itu lagi berbuat jahat. Ya, misalnya malaikat datang hari Senin pagi atau pokoknya Senin aja, malaikat datang hari Senin, malaikat datang pada kita. Kapan waktunya? Pokoknya hari Senin.
Ternyata ibu lagi berantem sama laki. Lagi kagak ngomong sama laki. Di hari Senin lakinya dia tipa pakai ompret. Kata malaikat itu perempuan kurang ajar. Perempuan kurang ajar nih kata malaikat. Ya, mau dilaporin berbuat baik. Lagi berat sama laki. Cuma gara-gara kopi ribut. Neng, abang mau ngopi, gue capek, lucu sendiri sama. Malaikat lagi datang itu kata mereka, ya Allah, ini perempuan. Begitu lihat perempuan mana sih? Ya, jamaah manis tali ar-Rahman. Malaikat langsung tuh ya Rob, guru-guru yang kena tentu. Ya, jangan lagi ribut dari Senin. Dari apapun jangan. Pada Senin tuh, laporan malaikat supaya bagus itu. Coba kalau malaikat datang, ibu lagi berbaik-baik sama suaminya, lagi taklim sama sebuah luar biasa, surga lagi. Karena itu ibu setelah ibu menikah itu orang tua kembalinya ke suami itu. Ibu, jangan judes sama laki. Saya bilang jangan judes sama laki. Laki punya duit, gak punya duit, sayang aja. Iya, yang penting tuh lagi kita taat sama Allah. Tapi Allah yang datangin sendiri. Ya, ya bu, jangan judes sama kita. Kita dulu dijudesin nggak sih? Lihat nih, maaf nih, biar ente paham nih ibu sekalian. Nah, ada dalam kitab Ibnu Qayyim itu salah satu penarik magnet berkah dari Allah, kata Ibnu Qayyim, salah satunya di rumah tangga bagi suami-suami yang punya istri hidungnya pesek. Dan hidung pesek itu ternyata bisa narik berkah, bisa narik sakinah mawaddah. Itu berdasarkan penelitian beliau, dilihat dari aspek-aspek sejarah. Ternyata perempuan-perempuan pesek lebih sensitif taatnya ketimbang perempuan yang mancung. Iya, karena hidung pesek menyadari emang dia udah pesek. Dia berkali-kali dengan taat gitu. Makanya bersyukur ya punya hidung pesek yang pakai operasi mancung ya. Iya udah, rata-rata begitu. Tapi kalau orang yang hidungnya ada mancung dikit ada sombong dia. Ada sombong. Itu penelitian Ibnu Qayyim tuh Pak. Ya Bu, ya makanya bersyukur dia punya hidung pesek. Hidungnya pesek semua. Ya hidung pesek gitu. Ya, jadi bersyukur suami punya istri yang hidungnya pesek. Jadi memang kalau ibu jadi jadi istri, hidung ibu pesek, maka biar memperbagus keturunan, suami ibu suruh yang mancung. Satu lagi. Bagus keturunan gitu. Ya Bu, ya Bu. Ya, jadi laporan mingguan itu Bu, itu dicatat di hari Senin sama Kamis. Nah, baru terakhir nih, warabul haul, laporan tahunan, wadalika bisyahri Sya'ban, itu terjadi di bulan Sya'ban, dari hari pertama ke nanti tepatnya itu pada waktu nisfu Sya'ban. Pada waktu nisfu Sya'ban. Akumulasinya nanti kan la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Tidak ada yang melewatkan dosa kecil dan besar kecuali Allah menghitung. Itu nama Allah. Makanya kita bersyukur ya mengakhiri daripada taklim kita dalam konteks ini sementara waktu kita berhentikan, kita berpikir tentang dalam agama, kemudian kaji ilmu Allah. Ini sebagai tanda di mana Allah senang dengan kita. Ya 4 jenis laporan. Kemudian terjadi apa lagi? Kejadian luar biasa di bulan Sya'ban. Itu kan 2 tahun. Ya. Yang ketiga, yunzalu ayatil Qur'an min suratil Ahzab. Ya. Khamsitun wa khamsina ayat. Surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu
yusalluna ala nabi. Itu ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Allah sesungguhnya bersolawat dan malaikatnya kepada Nabi, dan Allah perintahkan solawat itu kepada orang-orang beriman. Makanya ada dua unsur di ayat itu, ada unsur khobariyah, ada unsur insaniyah. Yang pertama unsur khobariyah, yaitu berita langsung dari Allah. Allah menginformasikan dirinya bersolawat kepada Nabi dan malaikat. Lalu kemudian Allah, unsur yang kedua unsur insaniyah, sebagai kehendak dari Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Makanya bulan Sya'ban ini disebut Syahrus Sya'ban Syahri. Bulan Sya'ban itu bulan bulan bersolawat, di mana Allah perintahkan umatnya, hambanya untuk bersolawat. Bersolawat, makanya banyaknya solawat. Udah hafal solawat Umi? Udah baca doanya? Udah dikasih tuh, udah diijazahkan. Amalin tuh di bulan Sya'ban ini banyak solawat. Di malam Jumat atau hari Jumat, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin. Umi baca 80. Dalam kitab Ismul Ibad dikatakan, Syekh Zainuddin Malibari menyebutkan bahwa orang yang membaca 80 kali sholawat Umi di malam Jumat dan harinya, maka bakal dirontokkan dosanya selama 80 tahun. Tuh, bacanya 80 kali. Lalu dilanjut dengan doa. Dalam kitab Jalalatul Afham bi fadlis sholati wassalam ala nabi khairil anam yang dikaryakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, sehabis membaca sholawat apapun, terkhusus sholawat Umi, maka iringi dengan doa setelahnya. Baca 4 kali. Apa doanya? Masih belum juga, Masya Allah. Udah dikasih, ya Bu, udah dikasih tuh doanya. Tadinya begini, saya udah ngomong sama dulu sama, saya bilang dulu, itu ibu kalau nonton tugas, saya suruh baca doa hafal, gue pengen anterin ke toko emas. Jadi kalau hafal ya dia hafal, kalau lagu ya, Insyaallah, yang anterin doa. Tuh, mana nih kita cek coba yang kita cek di doa. Doanya lebih pendek daripada sholat Umi sendiri. Allahumma Rabbal hilli wal haram, wa Rabbal baladil haram, wa Rabbal rukni wal maqam, wa Rabbal mash'aril haram, bihaqqi kulli ayatin anzaltaha bi syahri Ramadan, balligh ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyyatan wassalam. 4 kali baca. Lebih pendek kan? Lebih pendek kan? Ya, lebih pendek dari sholat Umi kan? Lebih pendek, lebih panjang. Nah, ini saya tanya, mau yang pendek, mau yang panjang? Panjang, udah beres nanti baca. Sholawat maksudnya. Baca yang begitu ya. Itu, ini bulan sholawat, banyakin sholawat. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, jaga luar biasa di bulan Sya'ban, ada yang namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Nanti pada kumpul tuh, ya, kita ke musola, ke masjid, ya kan, kumpul di situ baca Yasin, bertiga dipimpin oleh imam, yang tujuannya tidak lain meminta pertama kekuatan iman dan Islam kita diteguhkan oleh Allah, minta dari surga pertama agar mantap ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, untuk dipanjangkan umur dalam taat. Yang ketiga, minta rezeki yang berkah, halal dan thayyibah. Itu ada tuntunannya, ada di dalam kitabnya para ulama disebutkan di situ. Baca. Nanti yang mau baca bawa air fadal. Air kan bawanya jangan gede-gede, jangan bawa 5 galon. Bagian musola, sesuatu di mana? Ada salah satu masjid tuh, tentang dia tukang galon, dia bawa 10 masjid, keluarganya katanya enggak cukup segini aja, atau yang plus 1 liter tuh, enggak apa-apa. Ada barokahnya di situ. Ntar minum, ibu minum, ayahnya minum, anak-anaknya minum berkah. Itu di bulan Sya'ban, nanti itu Sya'ban. Ya, yang penting intinya ibu jangan fokus kepada airnya, tapi keberkahan itu Sya'ban yang sudah ditumpahkan doa,
lalu itu